apa? Kepada Ibu Rida Ernola, kami persilahkan. Rida. Terima kasih Bu Ferry atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu karena waktu yang diberikan cukup minimal ini sepertinya sekitar 5 menit ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya belajar di Al-Asani ini semenjak 3 tahun yang lalu, tepatnya saya masuk pertengahan Juni 2023. Ya, pada waktu itu diajak oleh teman sesama kuliah masuk di Al-Asani ini. Ya, tujuan saya pada waktu masuk itu sebenarnya sederhana, ya, agar saya paham apa yang saya baca di dalam salat dan juga pada saat membaca ayat Al-Quran. Karena terus terang jujur pada sebelum saya belajar di Al-Asani ini, dulu ketika salat karena tidak memahami dari ayat yang kita baca, jadi pikiran melayang entah kemana-mana tanpa terasa tiba-tiba udah salam saja. Nah itu yang saya rasakan. Nah alhamdulillah dengan telah belajar di Al-Asani ini, sedikit banyak saya sudah mulai bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibaca ketika salat, juga ketika saat mengikuti salat di masjid, salat berjamaah di masjid, ketika imam membaca ayat Al-Quran, sedikit banyaknya sudah bisa kita paham. Jadi metode Al-Asani ini adalah sebuah metode yang praktis, cepat, dan mudah untuk menerjemahkan Al-Quran. Itu yang saya rasakan. Nah, salah satu poin belajar metode Al-Asani ini, kita belajarnya dalam bahasa Indonesia. Ya, belajar dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, kita selaku orang yang awam ini, terus terang saya juga bukan orang yang belajar di pondok pesantren juga, tapi latar belakang saya adalah salah satu tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit. Saya awalnya tidak memperkirakan bahwa saya akan bisa menguraikan ayat Al-Quran seperti yang saya rasakan pada saat ini. Nah, inilah salah satu keistimewaan dari metode Al-Asani karena dia berbahasa Indonesia, yang selama ini terbayang oleh kita mempelajarinya itu menggunakan bahasa Arab yang sulit untuk dipahami. Namun dengan belajar di Al-Asani ini yang berbahasa Indonesia, mempelajari Al-Quran itu menjadi lebih mudah. Yang ayat Al-Quran sebelumnya terasa sulit, sekarang terasa lebih mudah dan ringan untuk dipelajari. Nah, mungkin ini selaras dengan apa yang dikatakan, yang dibaca oleh pembaca tilawah pada awal acara dibuka pada surah Al-Qamar. Itu ada pada 4 ayat ya, pada 4 ayat surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Nah, dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu telah Allah mudahkan untuk dipelajari. Nah, apakah ada yang mengambil pelajaran darinya? Nah, beranjak dari itu dengan belajar di Al-Asani ini, yang saya nilai itu yang bikin dia mudah itu bahwa Al-Quran itu sebenarnya intinya adalah dari akar kata. Ya, akar kata Al-Quran yang secara umum lebih kurang 95% lah menurut Buya ya, itu terdiri dari 3 kata. Hanya mungkin sekitar 5% lah yang 4 kata. Itu yang membuat mudah. Kemudian apa lagi yang membuat mudah? Kita di sini diajarkan membuka kamus, bagaimana cara melihat akar kata itu. Hal yang selama ini saya belum tahu cara membuka kamus. Saya juga kaget ketika menemukan pada tahun 25 tahun saya sudah mempunyai kamus sebenarnya ya, kamus Mahmud Yunus yang
salah satu kamus yang kita gunakan di Al-Hasani ini. Nah, waktu itu saya membeli kamus ini dalam rangka waktu itu saya mengikuti belajar tafsir Al-Quran, kemudian ustadznya ada menguraikan ayat-ayat Al-Quran ini. Ini saya ingin tahu cara mencari artinya gimana, kok ustadz ini bisa paham gitu ya. Nah, karena tidak tahu cara menggunakan kamus ini, nah akhirnya kamus itu saya simpan. Nah, ketemu waktu buka-buka lemari kemarin, ketemu kamus ini, astagfirullah. Ternyata kamus ini saya sudah punya 25 tahun yang lalu, tapi tidak bisa saya menggunakan. Nah, alhamdulillah berkat ilmu dari Buya, kita membuka kamus diajar di Al-Hasani ini. Sehingga kita bisa membuka akar kata kuncinya ya. Dengan dapat satu akar kata kita bisa paham apakah polanya, apakah kata bendanya yang terdapat di dalam satu akar kata begitu. Kita dapat mempelajari. Nah, kemudian yang ketiga dari keistimewaan dari Al-Hasani ini nanti akan diajarkan namanya ada 4 poin ya. 4 poin itu kita diajarkan oleh Buya nanti apa bentuknya. Nah, dari bentuknya itu apakah itu kata kerja atau kata benda atau huruf bermakna. Nah, kemudian diajarkan setelah bentuk itu adalah pelakunya. Apa pelaku dari kalau dia merupakan kata kerja itu ada pelakunya. Karena dalam setiap akar kata itu ada mengandung pelaku gitu. Nah, kemudian 4P yang ketiga adalah apa akar katanya. Kemudian yang keempat dari 4P itu adalah apa polanya. Nah, itu. Kemudian yang menjadi poin juga di Al-Hasani ini yang saya rasakan adalah kita nanti akan dikenalkan dengan apa yang namanya huruf sia, semi irregular Al-Hasani. Nah, mungkin kalau secara nausaraf mungkin pernah kita dengar itu huruf ilat gitu ya. Nah, di metode Al-Hasani ini dinamakan huruf sia. Nah, sia inilah yang sangat spesial sekali di Al-Hasani ini, di mana huruf sia ini dia mempunyai karakteristik, dia bisa menghilang, melebur, berubah bentuk gitu ya. Nah, kalau kita tidak paham tentang ilmu, tentang kaedah huruf sia ini yang diajarkan oleh Buya, maka rasanya mustahil kita bisa paham tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, barangkali itu yang terkait dengan metode Al-Hasani. Nah, kemudian yang paling penting, tadi kan sudah dijelaskan baik oleh Bu Ira sama Pak Master bahwa di Al-Hasani ini ada yang namanya 5 pilar ya. 5 pilar itu perlu kita pahami semua. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kalau saya memakai metode, janganlah cari waktu luang untuk belajar. Karena waktu luang itu tidak akan pernah ada. Tapi luangkanlah waktu untuk belajar Al-Quran. Itu yang saya terapkan selama ini. Nah, kemudian apa lagi ya? Kita memang harus tetap istiqamah dalam mempelajari Al-Quran. Barangkali itu saja pengalaman saya belajar di Al-Hasani ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baru kali pertama hadir di sini jangan dilihat bahwa Al-Quran itu sulit ya. Mudah-mudahan karena Allah sudah menjamin kan dalam surah Al-Qamar yang dibacakan tadi bahwa Al-Quran itu mudah. Nah, maka adakah yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran yang mudah ini? Jadi jangan nanti berpikiran bahwa Al-Quran itu sulit, tapi dia mudah. Karena Allah adalah menurut persangkaan umatnya. Kalau kita menganggap Al-Quran sulit, ya sulit jadinya. Tapi karena sudah dikatakan bahwa Al-Quran itu mudah, insya Allah jalan untuk ke sana akan terbuka. Demikian Bu Ferry, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.